Berarti menurut pola dunia, menurut anggapan dunia bahwa orang muda itu nggak tahu apa-apa, nggak paham apa-apa, belum berpengalaman, berbeda dengan kita. Ayo katakan sama-sama, aku orang berbeda. Nah, ada lagu, aku berani tampil beda. Nah, jadi kita menjadi orang yang tampil beda. Kalau ada iblis yang menggoda, kita berkata tidak. Kenapa? Karena kita tahu jati diri kita, keberadaan kita. Kita ini adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Oke, lanjut. Nah, jadi Paulus itu menegaskan kepada Timotius bahwa Timotius, engkau itu harus orang yang berbeda. Engkau harus lebih dari yang lain. Jangan orang menganggap engkau rendah. Ayo, pastor mau tanya nih. Pastor mau tanya, lihat semua ke kamera. Mau nggak kalau kalian dianggap orang remeh, disepelein orang? Pasti nggak mau, yang pasti nggak enak. Dibully itu nggak enak, diledekin nggak enak. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, jangan biarkan orang menganggap engkau remeh. Jangan biarkan orang menganggap engkau menjadi orang yang biasa. Bukan berarti kita harus melawan, marah kepada mereka dengan emosi yang negatif. Bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana caranya agar orang-orang di luar sana tidak menganggap kita remeh, tidak menganggap kita sepele. Bagaimana caranya? Firman Tuhan berkata, ayo lihat lanjut Alkitabnya. Jadilah teladan. Oh, jadi teladan, jadi contoh, jadi panutan. Kalau masih kecil, kita bisa dipakai Tuhan menjadi contoh kepada yang lain. Nah, betapa luar biasanya ini. Kalau ada yang berkata begini. Kalau ada, sebentar ya. Nah, kalau ada yang berkata begini, contoh nih, lihat nih. Oh, lihat tuh si Chelsea Sembiring tuh. Dia cantik, dia pinter. Lihat tuh, si JFI tuh, pinter dia. Dia baik, dengar diskusi, dia sungguh-sungguh. Oh, siapa lagi? Oh, ada si Noel itu, tengok tuh si Noel tuh, dia serius dengar firman Tuhan. Jadi orang menganggap kita ini walaupun masih SD, SMP, tapi orang hormat sekali kepada kita. Kenapa? Karena kita dapat memberikan contoh kepada mereka, orang-orang yang ada di luar sana. Sementara orang-orang lain itu nggak bisa fokus, sulit untuk diarahkan. Namun kita ini berbeda. Itulah yang ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius. Timotius, agar orang tidak menganggap engkau remeh, agar orang mulai menghormati engkau, agar orang mulai menghargai engkau. Bagaimana caranya? Ayo, jadilah teladan. Dalam apa? Dalam perkataanmu. Jadi mulai sekarang ini anak-anak kami jangan ngomong sembarangan, jangan mengeluarkan perkataan yang jorok, perkataan yang kasar, perkataan yang meremehkan temannya. Kita harus mengeluarkan perkataan yang menguatkan. Nah, inilah yang Paulus dorong agar Timotius memiliki perkataan yang berbeda. Bisa semua ya? Bisa ya? Nah, itu lagi apa lagi? Lalu Paulus katakan begini. Jadi teladan dalam perkataan, tingkah lakumu. Seperti pagi hari ini, seperti apa tingkah anak-anak kami di mengikuti Zoom ini? Apakah bermain-main? Apakah tidak serius? Nah, tapi saya melihat di sini, saya lihat di monitor saya ini, semua ini sangat serius sekali, duduk dengan baik, sangat memperhatikan. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semuanya. Oke, nah, jadi
Paulus itu mendorong Timotius agar agar Timotius dapat memberikan perhatian sungguh-sungguh, sama seperti yang kita sudah tunjukkan pagi hari ini, memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, sehingga orang tidak lagi menganggap kita remeh. Orang tidak lagi dapat menganggap kita sepele. Lalu apalagi dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam kasihmu. Oh, Tuhan mengajar kita agar saling mengasihi. Ada yang tahu lagu Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Nah, jadi dalam kasih kita ini harus bisa menjadi teladan kepada orang lain, memberikan perhatian kita kepada orang lain. Oke, nah jadi pastor mau lanjutkan nih. Jadi Timotius ini dalam hal apa saja yang bisa kita perhatikan, dalam hal apa saja yang Paulus lihat agar Timotius ini bisa diteladan. Yang pertama, ayo lihat Alkitabnya. Yang pertama itu Timotius dia suka membaca dan belajar firman. Nah, yang pertama itu Timotius itu walaupun dia masih muda, sejak dari kecil dia itu suka belajar firman. Ayo lihat sama-sama Alkitab kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15. Buka Alkitabnya sama-sama, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15. Lihat Alkitabnya semua. Ayo biar kita baca sama-sama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, ingatlah juga bahwa dari kecil dapat memberi hikmat kepadamu dan engkau kepada keselamatan oleh iman kepada. Nah, ini luar biasa Timotius ini. Sejak dari kecil, pastor ulangi, ingat juga mengenal kitab suci. Nah, sama seperti kita ini, anak-anak kami yang ada di Murni Victory School. Sejak dari dini, mulai dari sekarang, Samuel sudah diajari firman Tuhan. Siapa lagi ini? Oh, semua kita Arga, Padang ini sudah diberitahukan firman Tuhan. Jadi sejak dari sekarang, kita ini sudah diajari firman Tuhan. Sama seperti Timotius. Sejak dari kecil, dia sudah diajari. Bahkan dia katakan, sejak dari kecil, engkau sudah mengenal kitab suci. Dia sudah suka dengan kitab suci. Dia sudah rajin membaca kitab suci. Ayo, pastor mau tanya, siapa yang di rumah sehari-hari rajin baca kitab suci? Ada? Oke, saya mau tanya nih, saya mau lihat nih, siapa nih? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa rajin baca kitab suci di rumah? Tidak hanya baca kitab suci ketika ikut Zoom saja. Oh, terima kasih. Saya lihat ini, oh, dan lainnya. Natasha, oh luar biasa. Kalian luar biasa. Semua orang-orang yang rajin baca firman Tuhan. Nah, jadi selanjutnya, Timotius itu memperoleh apa? Ketika dia rajin baca firman Tuhan, dia itu, firman Tuhan katakan, yang dapat memberi hikmat kepadamu. Oh, jadi jangan anggap enteng. Baca firman Tuhan itu apa sih untungnya? Oh, firman Tuhan katakan begini, ketika kita rajin baca firman Tuhan, rajin baca Alkitab, dan selalu merenungkan firman Tuhan, maka firman yang kita baca itu memberikan hikmat kepada kita. Oh, saya rindu kita semua diberikan Tuhan kesukaan membaca firman Tuhan, sehingga hikmat ada dalam hidup kita. Hikmat Allah itu ada dalam hidup kita. Dan orang tidak lagi menganggap kita menjadi orang yang sepele. Walaupun masih muda, walaupun masih sekolah, mungkin masih SD atau SMP, no problem. Tapi orang bisa melihat
hikmat, kepintaran yang ada dalam kita itu melebihi dari yang lain. Perhatikan ini. Apa yang membuat Daniel di Babel bisa bertahan dan tetap dihormati oleh raja? Karena dia memiliki hikmat. Hikmat yang dia miliki bukan dari dunia, tapi dari Tuhan. Nah, jadi pastor sangat rindu sekali bahwa anak-anak kami yang sekarang mengikuti Zoom ini, Tuhan berikan hikmat yang bersumber dari surga. Hikmat yang datang dari Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita menjadi kebanggaan bagi orang tua. Orang tua kita menjadi sangat bangga melihat kita. Dia berkata begini, anakku ini sekarang tidak sia-sia dia sekolahkan di Murni. Tidak sia-sia dia setiap pagi bisa mengikuti devotion. Dia diberikan Tuhan hikmat menjadi orang yang berhasil. Keberhasilan kita hari ini. Karena apa yang kita lakukan di hari yang lalu. Karena kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Nah, jadi yang pertama, Timotius itu sejak dari kecil, sejak dari muda, sejak dari awal dia memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan. Tidak dituliskan dia suka main game, dia suka ngomong jorok, tidak itu dituliskan firman. Tapi firman berkata, karena Timotius itu suka baca firman, belajar firman Tuhan, maka Tuhan memberikan dia hikmat yang luar biasa. Menjadi orang yang cerdas. Pastor sangat rindu. Saya berdoa di dalam nama Tuhan. Biar Tuhan memberikan kepada anak-anak kami yang sekarang di Murni kecerdasan di atas rata-rata. Tuhan taruh dalam hidup mereka. Dan memiliki karakter yang ilahi dalam hidup mereka. Sifat-sifat ilahi ada dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan terjadi atas kami. Haleluya. Haleluya. Nah, kita juga memiliki karakter yang berbeda. Ya, Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang kedua, apalagi yang dimiliki oleh Timotius ini. Yang kedua, dia menjadi seorang anak muda yang berpegang teguh pada imannya. Timotius itu berpegang teguh kepada imannya. Apa itu? Karena Timotius sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dalam hidupnya. Dia tidak mau meyakini yang lain. Dia terus membangun percayanya kepada Tuhan. Biar kita juga, anak-anak kami yang ada di Murni Victory School, ayo miliki iman yang teguh. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Ayo ucapkan doa ini sama-sama. Ikut pastor. Tuhan Yesus. Ayo semua ikut saya. Tuhan Yesus. Bisa ikuti saya. Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan juru selamat dalam hidupku. Engkau Tuhan menjadi Allahku sampai selama-lamanya. Jadi kita meyakini bahwa Yesus menjadi Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita. Jadi ayo lihat sama Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga. 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Sudah dapat semua ayat 2 dan ayat 3. 1 Tesalonika pasal 1 Tesalonika pasal 3 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata begini, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, jadi
Timotius itu orang yang berpegang kepada imannya. Dia tidak mau goyah. Jadi Timotius itu diutus oleh Paulus ke Efesus agar orang-orang di Efesus imannya juga dikuatkan, diteguhkan. Sama seperti kita semuanya pagi hari ini. Anak-anak kami, ayo kuatkan, teguhkan iman kita. Dan saya sangat berharap agar kita semua, iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, bahkan Tuhan akan memakai setiap kita untuk menguatkan iman saudara kita. Bahkan menguatkan iman orang tua kita. Amin. Kita bisa menguatkan iman orang tua kita. Mungkin ada papa dan mama. Karena mereka kelelahan dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Justru anak-anak kami menjadi menguatkan iman orang tua kita. Kita bisa mendorong mereka, orang tua kita, agar mereka tetap kuat di dalam iman, kuat di dalam Tuhan, tidak menjadi goyah. Ayo ucapkan sama-sama. Imanku tidak akan goyah. Imanku semakin teguh. Ini yang kita miliki. Iman kita tidak pernah goyah. Jadi supaya jangan ada orang yang goyah imannya. Biar iman kita semakin kuat, iman kita semakin teguh. Biar setelah kita mengikuti Zoom devotion pagi hari ini, biar semakin hari iman kita makin dikuatkan, semakin diteguhkan, dan tidak pernah tergoyahkan oleh keadaan situasi yang ada di sekeliling kita. Mungkin orang berkata, sangat sulit, gampang untuk goyah, tapi kita berbeda. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan menjadi para pemenang. Amin. Nah, jadi jangan pernah goyah. Iman harus kuat. Yang pertama tadi apa? Kita harus rajin membaca firman dan belajar serta merenungkan firman. Yang kedua, iman kita kuat. Dan setelah iman kita menjadi kuat, kita juga menguatkan iman yang lain. Untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang terbangun dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Timotius itu adalah seorang pemuda yang setia dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar rajin baca firman, bukan hanya imannya teguh, tapi menjadi orang yang setia, seorang pemuda, seorang anak muda yang setia kepada dia, orang yang mencintai Tuhan. Dalam Alkitab dituliskan ada seorang anak muda yang begitu mencintai Tuhan. Biarlah kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita. Amin. Nah, jadi inilah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Dari yang 3 poin ini terbangun dengan kuat dalam kehidupan kita, menjadi orang percaya yang berpegang teguh kepada Tuhan. Oke, inilah firman Tuhan buat kita. Kita berdoa bersama-sama untuk perenungan firman Tuhan. Ayo semua berdoa. Kalau bisa memungkinkan, bisa angkat tangannya atau berdoa buat kita. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Hamba sudah melepaskan firman bagi semua anak-anak kami yang ada di Murni Victory School. Dalam devotion kami pagi hari ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan, biar iman mereka diteguhkan, kasih mereka semakin bertumbuh, dan mereka menjadi orang mencintai Tuhan dengan segenap hati mereka. Dan lewat keberadaan mereka, orang-orang lain menjadi kuat imannya Tuhan. Berkati mereka sepanjang hari ini, dan mereka menjadi orang-orang yang rajin bertekun membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Terjadi dalam kehidupan mereka, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Juga orang tua, Tuhan berkati orang tua mereka, agar orang tua mereka imannya juga diteguhkan, imannya juga dikuatkan, dan orang-orang percaya hari-hari ini menjadi teladan bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa selalu buat sekolah Murni Victory School ini Tuhan. Tuhan pakai institusi ini Tuhan. Tuhan pakai yayasan ini Tuhan. Menjadi terang bagi banyak orang. Menjadi untuk mendidik dan mempersiapkan generasi ini. Menjadi generasi yang membawa perubahan bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan. Meteraikan firman Tuhan bagi kami semuanya. Demi nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.
Amin. Terima kasih. Silakan, Miss. Okay, students, our daily devotion has done. Thank you, Pastor Jusia. Give your thumbs for Pastor Jusia, students, and give your smile. Ya, sungguh luar biasa perkataan Tuhan yang hari ini Pastor Jusia bagikan untuk kita semua. Ya, Nak ya. Jadi, mulai dari hari ini kita harus terus berjuang, bisa menjadi teladan dan bisa menjadi contoh dalam apa saja tadi? Oke, yang pertama dalam perkataan kita. Yang kedua dalam tingkah laku kita. Yang ketiga dalam kasih, dalam kesetiaan yang keempat. Dan yang terakhir itu dalam kesucian kita. Semuanya kita pasti bisa menjadi teladan dan contoh. Sehingga semakin banyak orang yang dikuatkan imannya karena keberadaan kita. Sama-sama katakan, amin. Oke. Thank you once again, Pastor Jusia. Terima kasih buat renungannya hari ini. Kami sungguh disegarkan. Terima kasih juga buat setiap anak-anak yang ada di Zoom ini, ya, yang sudah mengikuti devotion kita dengan tertib. Dan mau ingatkan, ya, tadi ada beberapa dari antara murid-murid, siswa-siswa yang tidak mengikuti devotion dengan baik, tidak tertib. Nah, kalau demikian kan tidak menjadi contoh dan teladan ya. Jadi yang sudah tertib, terima kasih sudah menjadi teladan. Yang masih kurang tertib, bahkan yang tidak tertib, ayo segera berubah. Besok dan seterusnya mengikuti devotion harus dengan sikap yang lebih tertib. Siapa yang bisa lebih tertib lagi ke depannya, kasih jempolnya 2. Siapa yang semangat terus untuk mengikuti devotion, buat tangannya begini. Katakan semangat, semangat, semangat. Okay, that's all for today. We are going to study in our class. So please say bye-bye to Pastor Jusia and to your teachers. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semua.